Halo teman-teman semuanya, para penonton setia channel kami, dimanapun kalian berada, siapapun Anda yang menonton video kali ini, saya mengucapkan selamat ini hari buat kalian semuanya. Kalian mau menonton video ini pagi, siang, sore, malam, atau kapanpun itu, kami yang penting sudah menyapa kalian semuanya yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Bonaventura Nayotamanatan Dimas Wijaya. Saya berkuliah di Politeknik Admi Surakarta. Saya mengambil prodi Teknik Mekatronika kelas B nomor induk 2022-2004. Lalu saya bersama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Benediktus Bimo Kurniawan. Saya juga berkuliah di Politeknik Admi Surakarta. Saya juga mengambil prodi Teknik Mekatronika dengan nomor induk mahasiswa 2022-2003. Nah, untuk kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang proyek yang kita ambil. Nah, apa itu proyek yang kita ambil? Kita mengambil proyek tentang pintu otomatis. Di video kali ini kita akan memberitahu tentang gerbang logika dari pintu otomatis yang akan kita buat nanti. Nah, kalian penasaran enggak seperti apa gerbang logikanya? Mari kita lihat bersama-sama. Seperti inilah penampakan dari gerbang logika pintu otomatis kita. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh rekan saya, Kak Bimo. Silahkan. Pada gerbang logika kali ini kita menggunakan beberapa komponen. Pertama, kita menggunakan 3 gerbang logika, yaitu AND, OR, dan NOT. AND sendiri berfungsi sebagai pengali, dan OR berfungsi sebagai penjumlah, dan NOT sebagai pembalik keadaan dari input ke output. Kami juga menggunakan 2 buah LED sebagai indikator, yaitu hijau sebagai indikator pintu terbuka dan merah sebagai indikator pintu tertutup. Dan kami juga menggunakan logic state seperti ini. Itu kita ibaratkan sebagai sensor, yaitu kita menggunakan 2 sensor, yaitu sensor open dan sensor close. Dan kami juga menggunakan logic probe sebagai indikator kondisi tersebut pada high atau low. Kami juga menggunakan resistor sebagai penghambat supaya LED tetap safety. Dan untuk cara kerjanya akan dijelaskan oleh teman saya. Balik lagi bersama saya. Nah, ini di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari gerbang logika yang kita buat ini. Di sini seperti yang dijelaskan Pak Kak Bimo tadi, ini tuh diibaratkan sensor. Nah, bagaimana cara menjalankan gerbang logikanya di sini, di aplikasi ini? Dengan cara kita menekan tombol hijau ini. Nah, tadi kan hijau, sekarang biru. Nah, berarti kalau biru itu tandanya belum aktif. Nah, ini mari kita tekan tombol play yang di pojok ini, klik. Nah, hijau. Lalu bagaimana cara mengaktifkan sensor di sini? Dengan cara diklik, klik. Nah, lalu akan menjalankan semuanya. Ibaratnya begini. Kalau misal sensor ini menyala, berarti ada suatu objek, entah itu manusia, entah itu barang, entah itu apapun itu yang lewat di sensor ini, pasti sensor ini akan aktif. Lalu ketika sensor ini aktif, akan mengalirkan arus ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, hingga mengaktifkan lampu indikator berwarna hijau ini dan mengaktifkan indikator ini juga. Lalu tidak lupa juga mengaktifkan kedua motor ini. Nah, setelah kedua motor ini menyala, motor ini juga berfungsi untuk menggerakkan pintu agar bisa terbuka. Nah, ini di sini tuh motor itu ketika open, motor itu berputarnya ke kanan. Lalu kalau misal sudah tidak ada benda atau sudah tidak ada objek di sini, lalu kan sensornya akan mati. Nah, lalu otomatis langsung kita pintunya nge-close. Nah, sensor close-nya akan menyala setelah tidak ada benda di sensor open. Nah, ketika close-nya menyala, arus akan mengalir ke sini, lalu mengaktifkan LED warna merah.
dan mengaktifkan indikator ini. Nah, ketika semuanya aktif, motor pun juga aktif. Di sini motor berputar berlawanan arah dari sensor open tadi. Ini berlawanan arah jadi berputar ke kiri. Jadi pintu akan menutup dari kebuka tadi. Nah, ketika close-nya ini masih aktif, sudah aktif. Lalu tiba-tiba ada benda atau ada orang nyelonong lagi masuk ke sensor ini, lewat ke sensor ini. Sensor open akan aktif membaca. Klik. Loh, mana? Oh, ini. Nah, klik. Nah, di sini sensor close akan kalah. LED merah akan mati. Indikator ini juga akan mati. Nah, lalu kedudukan akan berbalik, langsung menang ke open. Dengan LED hijau akan menyala, indikator menyala lagi, dan motor berputar ke kanan, pintu akan terbuka. Nah, di sini tuh kedudukannya walaupun sama-sama menyala satu-satu, tapi kedudukannya tetap menang open, close kalah. Jadi kalau misal sudah nge-close ada benda nyelonong lewat sensornya, maka pintu akan menyala. Mosok pintunya akan nge-stuck nutup, kan ya tidak mungkin. Nah, makanya ini seperti ini. Lalu kalau sudah kita matikan semuanya. Jadi seperti inilah penjelasan dari gerbang logika kami. Dan ada tambahan sedikit, pada sensor open dan close ini sensornya memiliki jarak tertentu untuk bisa membaca objek ataupun manusia supaya bisa terbuka dan menutup. Ini berfungsi sebagai safety ya, pada saat ada orang melewati sensor tersebut dan tidak bermaksud untuk masuk ke dalam ruangan tetapi hanya lewat di depannya, maka sensor tersebut tidak akan langsung membaca karena memiliki jarak tertentu untuk bisa mendeteksi. Dan close juga begitu, dan pintu otomatis tersebut biasa kita temui pada mall dan instalasi gedung-gedung seperti hotel dan juga perusahaan-perusahaan lainnya. Dan pasti kita ketahui pintu otomatis tersebut hanya untuk biasanya dipasang pada akses umum, tidak private seperti ruang rahasia ataupun ruang-ruang yang menyimpan data penting-penting. Begitulah penjelasan tambahan dari rekan saya, Kak Bimo. Sekian video dari kami. Kami memohon maaf jika ada salah-salah kata dalam menjelaskan, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.